Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi berikut ini kita akan belajar metode pembelajaran fikih. Metode mengajar merupakan salah satu komponen yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa. Dalam membentuk kemampuan siswa diperlukan adanya suatu metode atau cara mengajar yang efektif. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Berikut ini pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan apa yang sudah disusun dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Purwadaminta berpendapat bahwa metode adalah cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Apabila dihubungkan dengan pembelajaran fikih adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru fikih. Pengertian lain adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh guru fikih untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran fikih kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual maupun kelompok. Metode pembelajaran erat hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran mengajar. Dan macam-macam metode pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran fikih yaitu ceramah, tanya jawab, pemberian tugas belajar, demonstrasi, pemecahan masalah. Baik, selanjutnya pendekatan pembelajaran fikih. Pendekatan dalam pengertian harfiah adalah proses, pembuatan, cara mendekati. Pendekatan adalah merupakan sudut pandang pelaksanaan pembelajaran guru terhadap suatu proses pembelajaran merujuk pada pandangan terjadinya suatu proses dan sifatnya masih sangat umum dalam prosesnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan metode tertentu. Cara umum seorang guru memandang persoalan atau objek sehingga memperoleh kesan tertentu. Setiap guru berbeda atau bisa berbeda terhadap kesan yang muncul dari cara pandangnya, sehingga berimplikasi terhadap pemilihan strategi. Pada umumnya ada dua yang melatari pendekatan pembelajaran. Pertama, pendekatan yang berorientasi pada keaktifan belajar siswa. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada keaktifan guru. Baik, berikutnya strategi pembelajaran. Strategi berasal dari kata strategos, yaitu suatu usaha untuk mencapai kemenangan, yang pada awalnya digunakan dalam lingkungan militer, kemudian digunakan dalam berbagai bidang termasuk pembelajaran. Strategi pembelajaran berguna untuk mengarahkan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Menurut Kem, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran
yang harus dikerjakan oleh guru atau siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Joyce, model atau strategi pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita dalam mendasari pembelajaran untuk membantu pelajar sedemikian hingga tujuan pembelajaran tercapai. Guru yang mengajarkan materi fikih, guru harus mampu menggunakan berbagai model dan strategi pembelajaran agar siswa dapat lebih aktif dan memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model ini dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber. Kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan disposisi dan membangun teori ke dalam istilah atau keadaan yang konkret untuk menerapkannya pada praktek atau yang menyerupai. Model merupakan representasi realita yang dikembangkan dari keadaan mereka. Proses perancangan atau perencanaan merupakan bentuk penggunaan model. Berikut teknik dan taktik. Teknik dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh guru untuk menerapkan suatu metode secara spesifik. Misalnya, metode diskusi dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda pada kelas besar dan kecil. Sedangkan taktik adalah gaya guru dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Berbagai istilah yang digunakan dalam pembelajaran tersebut pada pelaksanaannya saling terkait satu sama lain. Pendekatan yang digunakan guru akan berdampak pada pemilihan strategi yang akan digunakan dan seterusnya berdampak pada metode pembelajaran yang dilakukannya dalam proses pembelajaran. Berikutnya materi fikih, madrasah dan sekolah, dan pemilihan strategi. Dalam buku standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang dirancang dalam pelaksanaan pembelajaran turut menentukan berbagai kegiatan pembelajaran. Materi fikih yang terdapat dalam silabus fikih madrasah dan sekolah pada kurikulum tingkat satuan pembelajaran KTSP tahun 2004 setelah diidentifikasi terdapat berbagai kegiatan yang menuntut guru untuk merancang model, pendekatan, strategi, dan metode yang bervariasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Materi fikih pada madrasah dan sekolah mulai dari tingkat dasar adalah ibadah, muamalah. Dan pada tingkat lanjutan adalah ibadah, muamalah, warisan, jinayah. Materi ini mengandung 3 aspek pengetahuan kognitif, efektif, keterampilan psikomotorik, dan sikap atau efektif. Materi-materi tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran di kelas dengan strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, information search atau mencari informasi. Metode ini sama dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa mencari informasi biasanya tercakup dalam buku paket yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Metode ini sangat membantu pembelajaran untuk lebih menghidupkan materi yang dianggap kurang menarik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, buatlah beberapa pertanyaan yang dapat dijawab dengan mencari informasi yang dapat ditemukan dalam bahan-bahan atau sumber informasi yang bisa didapat oleh siswa. Kedua, bagikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada siswa. Yang ketiga, minta siswa untuk menjawab pertanyaan dengan cara individual atau kelompok kecil. Kompetensi antar kelompok dapat diciptakan untuk meningkatkan partisipasi.
Yang keempat, berikan komentar atas jawaban yang diberikan siswa. Kembangkan jawaban untuk memperluas skop pembelajaran. Catatan untuk strategi information search. Buatlah pertanyaan yang mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan dengan cara menyimpulkan sumber informasi yang tersedia. Kemudian selain mencari jawaban pertanyaan, siswa bisa juga diberi tugas seperti pemecahan masalah atau tugas di mana mereka harus mencocokkan atau merangkai kata-kata yang menyimpulkan poin-poin penting dari sumber bacaan tersebut. Kemudian yang B, everyone is teacher here. Setiap orang adalah guru. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Dengan strategi ini, siswa yang selama ini tidak terlihat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ini yaitu pertama, bagikan secari kertas atau kartu indeks kepada seluruh siswa. Setiap siswa diminta untuk menuliskan satu pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang dipelajari di kelas, misalnya tugas membaca, atau sebuah topik khusus yang akan didiskusikan di dalam kelas. Yang kedua, kumpulkan kertas, acak kartu tersebut, kemudian bagikan kepada setiap siswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri. Minta mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut, kemudian memikirkan jawabannya. Ketiga, minta siswa secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Keempat, setelah jawaban diberikan, mintalah siswa lainnya untuk menambahkan. Yang kelima, lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya. Catatan untuk metode ini, pertama, kumpulkan kertas tersebut, siapkan siswa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Bacakan setiap kertas dan didiskusikan. Gantilah siswa secara bergantian. Kedua, minta siswa untuk menuliskan dalam kertas tersebut pendapat dan hasil pengamatan mereka tentang materi pembelajaran yang diberikan. Baik, kemudian yang C, peer lesson atau belajar dari teman. Strategi ini baik digunakan untuk menggairahkan kemauan siswa untuk mengajarkan materi kepada temannya. Jika selama ini ada pendapat yang mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajar kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu siswa di dalam mengajarkan materi kepada teman-teman kelasnya. Langkah-langkahnya yang harus ditempuh adalah, yang pertama, bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen materi yang akan Anda sampaikan. Kedua, masing-masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari satu topik materi, kemudian mengajarkannya kepada kelompok lain. Topik-topik yang diberikan harus yang saling berhubungan. Ketiga, minta setiap kelompok untuk menyiapkan strategi untuk menyampaikan materi kepada teman-teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk tidak menggunakan metode ceramah atau seperti membaca laporan. Keempat, beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam maupun di luar kelas. Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah diberikan. Kemudian yang keenam, setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dan dari pemahaman siswa. Berikutnya, jigsaw. Teknik ini dikembangkan oleh Aronson dan kawan-kawan. Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara.
Teknik ini cocok untuk semua kelas. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 4 bagian. Guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas. Siswa dibagi dalam kelompok berempat. Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua. Demikian seterusnya. Siswa disuruh membaca atau mengerjakan bagian mereka masing-masing. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca atau dikerjakan masing-masing. Siswa bisa saling berinteraksi untuk saling melengkapi. Kegiatan diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam pembelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara perorangan atau dengan seluruh kelas. Oke, baik. Lanjutnya mencari pasangan. Teknik ini dikembangkan oleh Lorna Kuran, di mana keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat digunakan semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam metode ini adalah guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan beberapa konsep atau topik yang mungkin cocok untuk sesi review atau persiapan menjelang tes atau ujian. Setiap siswa mendapat 1 buah kartu. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Siswa bisa juga bergabung dengan 2 atau 3 siswa lain yang memegang kartu yang cocok. Berikutnya, C kepala bernomor. Teknik dikembangkan oleh Spencer Kagan. Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Teknik ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Kemudian guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Kemudian kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. Kemudian guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Demikianlah materi pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.